Halo semua, kembali lagi dengan saya di Kobi Movie. Kali ini ada film baru yang baru dirilis tanggal 8 April kemarin yang berasal dari negara Cina. Film ini berjudul Necha New Gods Reborn, yang artinya Necha kelahiran dewa baru. Kalian pasti tahu lah ya siapa itu Necha. Di film ini bercerita 3000 tahun setelah Necha bertempur di laut. Li Yunxiang yaitu seorang pengendara sepeda motor muda di kota Donghai menemukan bahwa dia adalah reinkarnasi Necha. Sebelum dia menguasai kekuatannya, musuh lamanya muncul dan dia harus menyelesaikan dendamnya yang berusia 3000 tahun dengan klan naga. Penasaran kan dengan kisahnya? Intro dulu. Film ini dimulai dengan seorang pemuda yang sedang balap dan berhasil juara satu. Namanya adalah Yunxiang. Dia adalah pemeran utama di film ini. Yunxiang tinggal di kota yang bisa dibilang kota kumuh. Dia bekerja sebagai kurir, mengantar barang. Kotanya mengalami krisis air bersih. Yunxiang pun pergi ke pabrik air milik klan Te untuk menghancurkan pintu air agar airnya dapat sampai ke kotanya, dan itu berhasil. Klan Te merupakan klan besar di sana dan kaya raya. Malamnya ketika Yunxiang menjemput adiknya yang bernama Kasa, mereka bertemu dengan pangeran dari klan Te. Dia ingin membeli motornya Yunxiang, tapi Yunxiang tidak peduli dan langsung kabur. Besok malam ketika Yunxiang sedang di jalan dengan Kasa, mereka diikuti oleh mobil dari pangeran klan Te. Pangeran itu sangat menyukai motornya dan apa yang dia suka harus dia dapat. Yunxiang pun dikepung oleh anak buahnya dan kejar-kejaran pun terjadi. Sampai akhirnya pangeran klan Te menabrak pembatas jalan dan kecelakaan. Tapi tiba-tiba pangeran itu menyerangnya dengan kekuatan es. Udah kayak Susanoo aja nih. Kucing Yunxiang berusaha mencegahnya, tapi malah dibunuh. Yunxiang yang marah tiba-tiba mengeluarkan api dari tubuhnya dan dia pun langsung menyerang. Pangeran klan Te yang terkena serangan langsung kabur. Dia bahkan tidak bisa menyembuhkan luka tangannya dari serangan Yunxiang. Yunxiang terbangun di rumah sakit dan kaget kalau luka-lukanya yang cepat sembuh. Dia langsung mencari Kasa, tapi ternyata kaki kiri Kasa harus diamputasi karena tertimpa bangunan. Saat Yunxiang keluar, klan Te tiba-tiba datang dan bos klan Te pun keluar langsung meminta maaf atas perbuatan anaknya. Dia menawarkan emas yang begitu banyak sebagai tanda perminta maaf, tapi Yunxiang menolaknya dan meminta kaki anaknya kalau mau minta maaf. Dan dia pun pergi. Bosnya yakin kalau Yunxiang adalah reinkarnasi dari Necha dan meminta anak buahnya untuk menghabisi dia sebelum Yunxiang mendapatkan kekuatan penuh Necha. Sebelumnya, klan Te sudah beberapa kali menghabisi orang yang merupakan reinkarnasi dari Necha. Di tengah jalan, Yunxiang dicegat dan dikejar oleh beberapa orang, dan ternyata itu adalah siluman. Siluman-siluman itu mempunyai kekuatan yang berbeda-beda, dan Yunxiang pun tertangkap. Ketika Yunxiang akan dieksekusi, dia mengeluarkan kekuatan apinya lagi. Tiba-tiba ada orang yang bertopeng monyet menyelamatkan Yunxiang. Orang itu memanggil Yunxiang dengan nama Necha, dan ia pun pergi membawa mayat si siluman. Yunxiang dengan cepat membawa kakaknya ke rumah sakit. Siluman-siluman itu adalah kiriman dari bos klan Te. Bos klan Te sebenarnya adalah Raja Naga dari Laut Timur, dan ternyata dia juga mempunyai luka di tangan karena Necha yang tidak kunjung sembuh dari perang 3000 tahun yang lalu. Besoknya Yunxiang pergi ke rumah si pria bertopeng monyet itu. Pria itu bercerita Necha lah yang membuat kekacauan 3000 tahun lalu, dan Yunxiang adalah reinkarnasi dari Necha. Di sisi lain, pangeran klan Te juga telah dibunuh oleh Necha, dan ayahnya menggunakan seluruh kekuatannya untuk membuat tulang belakang baja
dan menghidupkan kembali si pangeran. Makanya ada kayak tulang gitu kelihatan di lehernya. Tapi karena luka itu, dia jadi lupa ingatan. Dan juga pada saat itu, 4 Raja Naga berhenti saling bertarung karena harus bersatu untuk melawan Necha. Tapi Necha terus bereinkarnasi, makanya selama 3000 tahun, mereka terus mengawasi kota Donghai ini agar bisa membunuh setiap reinkarnasi dari Necha. Dan uniknya, reinkarnasinya yang sekarang itu jauh lebih kuat dari yang sebelum-sebelumnya. Bahkan Bos Klante menyuruh anaknya untuk tidak membuatnya marah. Tapi sang pangeran tetap bersikeras untuk balas dendam. Ayahnya pun menyuruhnya pergi. Singkat cerita, Bos Klante menghampiri si topeng monyet. Sebelumnya, si topeng monyet pernah bekerja dengan Bos Klante. Bos Klante menawarkan emas begitu banyak untuk membunuh Necha. Menurut Mimin ya, si topeng monyet itu adalah Sun Gokong yang dibantu Bos Klante untuk bersembunyi. Karena di cerita ini Bos Klante mengatakan era baru dewa akan muncul lagi dan perang akan terjadi lagi, yang dimana si topeng monyet ini terlibat dalam perang itu. Selain itu dari badannya banyak bulu dan anak buahnya rata-rata monyet-monyet kecil. Karena Gokong yang sedang bersembunyi dan dibantu oleh si Bos Klante atau Raja Naga, maka Raja Naga berkata akan menjaganya dalam persembunyiannya jika dia berhasil membunuh Necha. Dan mereka pun pergi. Sementara itu di rumah sakit, ayahnya Kasha mengusir Yunxiang. Yunxiang kembali ke kediaman Gokong. Dia meminta Gokong untuk mengajarinya cara mengendalikan apinya. Dengan imbalan membuatkan dia motor yang bagus. Dan topeng monyet pun setuju. Mereka membuat baju besi karena Yunxiang yang merupakan manusia tidak mampu menahan panas apinya Necha. Selain itu Yunxiang juga membuatkan Kasha kaki palsu. Setiap hari dia berlatih, membuat motor, membuat armor, dan membuat senjata, dan akhirnya selesai. Mereka pun berlatih sparring dan saat mereka saling adu jotos, topengnya monyet lepas dan benar ternyata itu adalah Gokong. Sekarang kita panggil Gokong aja ya. Yunxiang mengatakan dalam sejarah Gokong itu seorang tukang tipu dan bukan orang baik. Tapi Gokong langsung kesal dan emosi dan mempertanyakan berapa banyak kerusakan akibat Necha. Berapa banyak yang mati, berapa banyak bencana dan sebagainya. Yunxiang pun tersulut emosi dan menunjukkan kekuatan Necha. Di sini Yunxiang masih belum bisa menyatu dengan tubuh dewa, makanya tidak bisa keluarin kekuatan Necha setiap kali. Kalau Yunxiang ingin mendapatkan kekuatan penuh Necha, dia harus mendapatkan yang namanya Astra. Astra itu adalah senjata-senjata dewa milik Necha. Ada roda api, pita langit, cincin kosmik, dan banyak lagi. Besoknya Yunxiang dihampiri Su Chun, yang merupakan dokter yang merawatnya sekaligus pembalap motor. Tiba-tiba ada yang melempar tombak, dan banyak pria berjas hitam yang muncul. Perkalian pun terjadi. Pelayan Bos Klante berubah menjadi siluman katak. Awalnya Yunxiang kalah. Tapi dia mengeluarkan kekuatan Necha dan berhasil membakar siluman katak. Mereka pun kabur. Pangeran Naga memanggil bos kurir yaitu Bos Yunxiang untuk membunuh Yunxiang. Dan dia pun menerimanya. Singkat cerita, ketika Kasha sedang duduk di atas pohon, dia melihat bosnya Yunxiang, yaitu bos kurir, masuk ke kamar dan ingin merusak armor milik Yunxiang. Aksinya dihentikan oleh teman Yunxiang yang sedang terbaring di samping. Tapi bos kurir langsung membunuhnya. Dia pun melihat Kasha dan berusaha mengejarnya. Tapi tiba-tiba muncul ledakan dan Kasha pun selamat. Semakin banyak bermunculan bola peledak, Yunxiang langsung mengeluarkan kekuatan Necha. Tapi tiba-tiba baut armornya terlepas, sehingga kekuatannya pun lenyap. Dia yang marah langsung ke arah siluman peledak. Belum selesai, dia melawan siluman kipas. Pertarungan pun terjadi. Dan siluman kipas pun kabur. Ketika Yunxiang kembali ke rumah sakit, dia melihat ayahnya yang sudah sekarat karena tertusuk oleh besi.
Ayahnya pun menitip pesan agar jangan pernah menyerah untuk menyelamatkan semua orang. Yunxiang yang sedih berubah menjadi emosi dan ingin balas dendam. Di sisi lain, Gokong pergi ke rumah bos Klante. Di dalamnya ada 2 monster singa air yang sangat kuat, dan anak singa disandra untuk mengontrol kedua singa air itu. Bos Klante menanyakan bagaimana bisa Yunxiang yang baru dapat kekuatan Necha bisa mengalahkan anak buahnya si siluman katak. Dia pun bertanya apakah Gokong yang mengajarinya. Gokong pun membantahnya dan dia pun diserang. Ternyata penyebab susahnya air di kota Tonghai, tempat Yunxia tinggal, itu karena si bos Klante menyerap semuanya buat memulihkan kekuatan asli dia. Ingat ya guys, bos Klante ini adalah Raja Naga dari Laut Timur. Karena dia naga laut, makanya sumber kekuatannya adalah air. Gokong pun diserang dan ditangkap. Tapi datanglah Yunxiang yang ingin balas dendam. Tapi guys, karena belum adanya mutiara naga, yaitu sumber kekuatan milik sang Raja Naga, maka masih belum bisa nih si Raja Naga buat ngelawan Necha, dan memutuskan untuk pergi. Tapi si pangeran masih bersikeras untuk melawan Yunxiang. Dia pun menolak pergi, dan mereka berdua pun mengeluarkan Susanoo masing-masing. Satunya es, satunya api, dan baku hantam pun dimulai. Sang pangeran berubah menjadi naga es. Mirip naga di iklan susu Bear Brand ya. Yunxiang terkena serangan, tapi dia tidak menyerah. Dia pun mengeluarkan kekuatan Necha dan terus menyerang sang naga. Yunxiang mencabut tulang belakang baja sang naga dan dia pun mati. Belum selesai, masih ada siluman kipas. Tapi Gokong berhasil mengalahkannya dengan mudah. Si siluman kipas mengatakan Necha adalah malapetaka. Yunxiang langsung mendapatkan ingatan asli Necha. Karena Necha lah banyak kekacauan dan kematian. Necha diminta untuk memohon ampun dari para dewa karena melakukan banyak kekacauan dan akan dieksekusi sendiri oleh ayahnya. Tapi Necha berkata sang Raja Nagala yang salah. Dia tidak mau meminta ampun dan malah bunuh diri. Yunxiang pun membiarkan siluman kipas kabur. Yunxiang bingung jika dia adalah malapetaka, kenapa si Gokong tetap ingin membantunya. Gokong hanya menjawab kalau dia hanya ingin membantu leluhurnya. Dan dia pun menunjukkan kekuatan aslinya. Susanoo Sun Gokong si Raja Kera. Gokong menjelaskan dia sebenarnya tidak sembunyi dari para musuh atau para dewa. Dia hanya capek akan semua hal itu. Dia sendiri bahkan lupa naruh tongkat emasnya di mana. Gokong menjelaskan di kediaman Raja Naga ada salah satu astranya Necha, yaitu pita langit yang mengikat para naga di situ. Tapi Yunxiang bisa apa? Gokong pergi dan mengatakan kalau kau bukanlah Necha. Singkat cerita, Yunxiang kembali ke rumah sakit dan melihat temannya yang sudah mati. Si bos kurir menyalahkan semua kekacauan ini adalah karena ulahnya Yunxiang. Bahkan kematian temannya juga karena dia. Tapi muncullah si Kasha yang mengatakan kalau bos kurir lah yang membunuh temannya itu. Dia mengaku melihatnya sendiri dengan mata kepalanya sendiri. Bos kurir langsung menyandra Kasha, tapi dia berhasil memberontak dan menjatuhkan bos kurir ke laut dan mati. Di sisi lain, Raja Naga yang sedih melepaskan kematian anaknya. Yunxiang juga sedang sedih di depan makam ayahnya. Semuanya menyemangati Yunxiang dan menganggapnya sebagai pahlawan. Yunxiang pun berencana ke Istana Naga untuk mengalahkan Raja Naga dan juga mendapatkan air bersih untuk kotanya agar menyelamatkan semua orang di kotanya. Dan dia pun pergi ke laut dalam. Di tengah jalan dia dikejar oleh hiu dan malah menjadikannya sebagai tumpangan. Ada juga para siluman yang berusaha membunuhnya.
Tapi akhirnya dia berhasil sampai ke Istana Naga. Di sana dia mencoba melepas pita langit yang mengikat singa air. Tapi gagal. Sujun disandra oleh siluman kipas dan baku hantam pun terjadi. Raja Naga melawan Yunxiang. Yunxiang kalah jauh. Tapi comeback is real. Yunxiang mengeluarkan kekuatan apinya dan terlepas. Singa air menyembuhkan Yunxiang karena Yunxiang yang berusaha menyelamatkannya. Tapi Raja Naga berubah dan memakan Mutiara Naga. Saat Mutiara Naga ditelan, maka para naga yang dipenjara akan keluar dan menyebabkan tsunami besar yang akan menyapu kota Donghai. Yunxiang tidak mau menyerah. Dia berusaha menutup kembali penjara naga itu. Tapi pita langitnya malah hancur. Dan para naga keluar dan mulai menyebabkan ombak tsunami yang sangat besar. Kota Donghai mulai dilanda tsunami. Yunxiang yang tidak mau menyerah mengeluarkan semua kekuatannya dan membakar sang Raja Naga. Raja Naga pun menjadi abu. Yunxiang pun mati di depan Sujun. Dia melihat Necha di bawah alam sadarnya. Dia meminta Necha untuk menghilangkan tsunami yang akan melanda Donghai. Dan tiba-tiba, pita langit yang tadinya hancur kembali semula dan membentuk bunga teratai yang menyelimuti badan Yunxiang. Armor Yunxiang yang hancur juga ikut menyatu dengan badannya. Yunxiang langsung menghentikan semua naga yang terlepas dan mengembalikannya ke langit. Yunxiang pun kembali. Sebenarnya Astra Necha ada banyak. Ada pita langit, roda api, cincin kosmik, penangkal naga, dan masih banyak lagi. Pita langit hanya salah satunya. Dan semua pun kembali seperti semula. Kota Donghai pun tidak krisis air lagi dan semua pun bahagia. The end. Oke guys, itulah review dari gua tentang film New Gods Necha Reborn, kelahiran baru Necha. Thank you buat yang udah nonton, subscribe dan nyalakan lonceng supaya dapat update review terbarunya ya. Ketemu lagi di video selanjutnya.